Halo semuanya, perkenalkan saya Cerisenia Emilia Tindas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Microteaching S1 Pendidikan Matematika FKIP UKSW. Nah, dalam Microteaching kali ini saya membahas satu materi yaitu penyelesaian SPLDV dan SPLTV dengan menggunakan determinan matriks. Nah, materi ini ditujukan kepada siswa kelas 11 fase F. Nah, kondisi prasyarat yang harus siswa miliki adalah telah mempelajari dan paham tentang materi operasi bilangan real, SPLDV dan SPLTV, dan yang terakhir sudah mengerti dan bisa mengerjakan soal mengenai determinan matriks. Nah, dalam video ini langkah pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa akan diberi satu masalah yang akan nanti dipecahkan pada akhir pembelajaran. Nah, sebelum memecahkan permasalahan tersebut, siswa akan diberi ilmu mengenai determinan matriks dan cara menyelesaikan SPLDV dan SPLTV menggunakan determinan matriks. Nah, setelah siswa paham mengenai itu, maka siswa akan dituntun untuk mengerjakan permasalahan SPLDV sebelumnya untuk mencari himpunan penyelesaian dari setiap variabel-variabel yang ditanya di dalam permasalahan tersebut. Seperti itu. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Kalau ketemu Miss Cherry berarti kita di mata pelajaran apa? Matematika. Oke, nah sebelum kita belajar matematika, coba dilihat dulu kiri kanannya apakah sudah bersih. Meja yang belum rapi tolong dirapikan. Udah kita nyaman untuk belajar. Nah, sebelumnya karena kelasnya sudah rapi, tolong dikeluarkan setiap buku-buku yang diperlukan dan yang tidak berhubungan dengan matematika bisa disimpan terlebih dahulu. Ayo, itu HP-nya. Oke, sebelum kita belajar, ini mau membacakan peraturan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, dilarang menggunakan HP selama pembelajaran berlangsung jika tidak diizinkan. Jadi jika diizinkan bisa dikeluarkan HP-nya ya. Selanjutnya, dilarang makan selama pembelajaran berlangsung. Keluar dari kelas harus pengetahuan guru. Selanjutnya, selalu aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, angkat tangan dan sebutkan nama jika ingin menjawab atau bertanya. Seperti itu. Udah paham? Paham, Bu. Setuju ya? Setuju. Oke. Sebelum kita belajar, Miss mau cek konsentrasi kalian dulu. Miss punya satu game namanya Simon berkata. Jadi, kalau misal ada satu perintah, misal Simon berkata berdiri, kalian harus berdiri, gitu. Kalau Simon berkata duduk, kalian harus duduk. Kalau tidak ada kata Simon berkata, berarti kalian tidak boleh bergerak sama sekali. Oke, siap? Siap. Simon berkata berdiri. Simon berkata tepuk tangan satu kali. Duduk. Oke, berarti pada fokus semua ya. Simon berkata silakan duduk dan silakan menikmati pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, selanjutnya sekarang Miss mau membiarkan kalian untuk mengeluarkan HP kalian masing-masing dan masuk ke website Kahoot. Oke. Kita start ya. 3, 2, 1. Perhatikan soal tentukan nilai X dan Y dari SPLDV berikut. Nah, tentukan nilai X dan Y dari SPLDV berikut. Jawabannya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan -2. Lihat. Poin yang tertinggi adalah Dina. Juara 2 ada Yunabi, siapa? Saya Retno. Oke, juara 1 adalah Dina. Dina. Oke, kita lanjut ya. Ya. Selamat buat Dina. Tadi kita sudah
melakukan persepsi atau mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita udah belajar tentang determinan matriks dengan metode Sarus. Itu bisa digunakan untuk ordo 2x2 dan 3x3. Nah, di sini Miss punya satu masalah. Bisa minta tolong Wina untuk membacakan masalahnya apa? Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Tak lama kemudian, Bendy dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti membayar 70.000 untuk semua pesanannya. Dan Bendy membayar 115.000 untuk semua pesanannya. Jika Amir ingin membeli 1 porsi ayam penyet dan 1 gelas es jeruk, berapakah yang harus dibayar Amir? Nah, kalau masalah seperti ini kan ini termasuk dengan masalah SPLDV atau SPLTV? SPLDV. Kenapa SPLDV? Karena cuma ada dua variabel punya Miss. Nah, sejauh ini kalian udah belajar untuk menyelesaikan SPLDV itu ada berapa cara? Ada cara apa aja? Eliminasi, substitusi, campuran. Campuran itu berarti eliminasi, substitusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menyelesaikan SPLDV dan SPLTV dengan menggunakan determinan matriks. Nah, kok bisa kemarin kan determinan matriks kok kayak cuma menyilang-nyilangkan seperti itu, kok sekarang bisa menyelesaikan SPLDV? Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran kita adalah apa, Wiwi? Bisa dibacakan? Memecahkan permasalahan terkait SPLDV dan SPLTV menggunakan determinan matriks. Oke, berarti pada pembelajaran hari ini kita akan memecahkan permasalahan terkait SPLDV dan SPLTV menggunakan determinan matriks. Nah, di sini Miss punya LKPD yang bisa kalian kerjakan berkelompok, berdua atau bertiga saja ya. Kalian bisa cermati LKPD kalian ya. Nah, di sini ada dua persamaan nih, ada persamaan 2x tambah 3y sama dengan 2 dan 5x tambah 4y sama dengan 12. Kemarin kita kan udah belajar ya. Waktu SMP juga udah belajar ini cara menyelesaikan ini bisa pakai cara eliminasi kan. Nah, sekarang Miss mau tes dulu nih. Siapa yang bisa mengerjakan menggunakan cara eliminasi? Yuk, Saya Miss. sini. Silakan Miss. Iya. Nah, dari teman-teman ada yang memiliki jawaban sama dengan Pramesti? X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama Miss. Oke, sama ya. Ini juga soal yang ada di KAHU tadi. Nah, untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Kita lihat dulu ya, ini X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Kita akan buktikan kalau menggunakan cara determinan kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya penyelesaian SPLDV dengan determinan matriks 2x2. Nah, di sini misal kita punya satu persamaan nih, dua persamaan dengan dua variabel yaitu AX ditambah BY sama dengan P dan KX ditambah QY sama dengan Q. Ini kita ganti saja ya. Jadi sama dengan F. Nah, kalau kita punya dua persamaan ini, berarti kan kalau kita ubah ke matriksnya menjadi seperti ini kan, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B gitu. Kita andaikan ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B gitu. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan nilai yang tadi yang X sama dengan 4 dan Y sama dengan min 2 itu menggunakan cara determinan? Nah, di sini kita punya rumus nih. Untuk mencari X kita harus membagi antara DX dibagi D. D ini apa? D ini determinan dari matriks ini. Gitu, paham? Nah, untuk mencari D berarti DD dibagi dengan D. Nah, gimana cara mencari D sama DX? Di sini ada caranya. D itu sama dengan determinan dari matriks A. Jadi kalian mencari D
tinggal cukup mencari determinan dari matriks A yang ini. Nah, untuk mencari dx-nya, kalian perhatikan di sini kan ada matriks B dengan elemen C dan R, gitu kan? Nah, C dan R ini bisa kita ganti ke koefisien X. Ini kan koefisien X dan koefisien B. Nih, ada A, P, AP, dan BQ, B dan Q. Nah, CR ini yang ada di sini, gitu. Sehingga untuk mencari dx ini berarti CR yang ini kita masukkan ke koefisien X di sini. Berarti sini kan, CR-nya dipindah ke sini. Nah, untuk koefisien yang B-nya tetap sama, B dan Q. Sampai sini paham? Oke, untuk selanjutnya mencari D-nya di mana? Tadi kan mencari dx-nya itu kan CR dipindah ke koefisien X. Nah, berarti untuk mencari D-nya, CR-nya dipindah ke koefisien Y. Gitu ya? Ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, sekarang coba bisa dikerjakan ini. Kalau misal Miss punya persamaan yang ini 2, 3, 5, 4, 2 dan 12, berarti matriksnya 2, 5, 5, 3, 4. Terus untuk terus X, Y. 2 dan 12. Oke. Nah, sekarang kita mau cari D-nya dulu. D-nya tadi mencarinya dengan cara determinan dari 2, 3, 5, 4. Ini berapa bilang? 2 kali 5 2 kali 4 dengan 8 dikurangi 3 kali 5 itu 15. Min 7. Oke, sekarang kita cari dx-nya. Dx-nya berarti determinan dari tadi, berarti yang di sini dimasukkan ke koefisien X. Berarti 2, 12, 3, 4. Oke. Sama dengan 8 kurangi 36. Nah, oke, sama dengan Min 28. Min 28. Oke, sekarang D-nya 2, 2, 5, 2, 12. Oke, sama dengan 24. 24. Kurang 10. Oke, sama dengan 14. Nah, berarti untuk mencari determinannya udah pada paham ya? Tadi untuk mencari X apa rumusnya? DX per D. D. Nah, DX di sini berapa? Min 28. Min 28. Min 28. Nah, D-nya Min 7. 7. X-nya berarti 4. Nah, sekarang D-nya rumusnya DY per D. 14 Min 7. Oke, sama dengan Min 2. tadi hasilnya kita dapatnya berapa? Yang pakai eliminasi? Sama, Bu. Sama ya? Ya. Berarti kita bisa buktikan bahwa determinan bisa digunakan untuk mencari penyelesaian dari SPL dan DPL. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya. Sekarang, kalau misal Miss punya SPLTV nih dengan 3 variabel, berarti matriksnya jadinya gimana? 1, 1, 2, min 1, 1, 1, min 1, min 1. XYZ. XYZ-nya gini apa gini? Turun. XY. Sama dengan 1, min 1, 0. Nah, sekarang ada yang mau menebak kalau misal kita mau cari D-nya itu berarti determinan dari Determinannya 1, 2, 1, 1, min 1, 1, 1. untuk DX. Cari DX-nya. Situ kan ada X, Y, Z. Ya, Berarti yang depan itu diganti hasilnya. hasilnya yang mana? 1, 1, 0. 1 min 1 0. Di sini ya 1, min 1, min 1. 1, min 1. Nah, sekarang mencari DY. Kalau DY-nya Berarti yang ini yang ya 1 2 1 1, min 1, 0. 1, min 1. Oke, berarti
Jadi kalau misalnya DZ satu dari satu. Berarti kalau mencari DZ-nya, rumusnya apa? Jadi DZ bagi D. DZ per D. Kalau mencari X, DX per D. berarti kalau mencari Y, DY per D. untuk tadi konsepnya sama, tapi kan di sini variabelnya ada 3 nih, ada X, Y, dan Z. Berarti kan untuk mencari X tadi DX per D, mencari Y, DY per D, dan mencari Z sama dengan DZ per D. Nah, ini ada soal yang tadi yang mau melanjutkan, berarti DX-nya mau melanjutkan hasilnya? Kalau cuma X-nya boleh nggak Miss? Boleh. Oke, terima kasih Retno. Berarti ini kalau ini 3/4 sama dengan berapa? 4. Oke. Nah, siapa yang dapat hasil yang berbeda? Sama, Miss. Oke, sama ya. Nah, dari ini dulu 2x2 dan 3x3 mencari SPLDV dan SPLTV itu ada yang masih bingung? Tidak, Miss. Berarti sekarang kalau misalnya ke Pramesti kan ada eliminasi substitusi dan satu lagi determinan. Kalau misal Pramesti dapat soal SPLDV mau mengerjakan pakai metode apa? Pakai determinan, Miss. Kenapa? Karena lebih cepat. Lebih cepat? Iya. Kalau dari Beverly? Determinan. Oke. Berarti di sini kalian dapat ilmu baru ya untuk mencari SPLDV atau SPLTV itu bisa menggunakan determinan. Iya, Miss. Nah, sekarang kita balik ke permasalahan yang tadi. Siti kan membeli ayam penyet dan es jeruk. Begitu juga dengan Benny, tapi dengan jumlah yang berbeda dan harga yang dibayar juga berbeda. Sehingga gimana cara berapa yang harus dibayar Amir untuk membeli satu ayam penyet dan satu es jeruk. Nah, coba kalian cek LKPD kalian masing-masing di permasalahan 1. Bisa dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan angkanya. Sudah, Miss. Sudah? Ada yang mau maju ke depan mengerjakan? Saya, Miss. Oke, Pramesti silakan. Sama dengan 20.000 ditambah 5.000 sama dengan Oke. Nah, ini jawaban dari Beverly. Ada yang sama? Sama, Bu. Ya, sama. Nah, dari permasalahan yang tadi berarti kita sudah menyelesaikan ya. Berarti kita sudah dapat penyelesaiannya. Berarti jika Amir mau membeli satu ayam penyet dan satu gelas es jeruk, berarti dia harus membayar sebesar 25.000. Oke. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Kita lanjut. Nah, di situ ada permasalahan kedua di bagian akhir lembar LKPD kalian. Nah, permasalahan kedua ini akan menjadi tugas kalian sebelum tidur. Karena kita kan pertemuannya besok ya. Kita pertemuannya besok kan, tanggal 28. Jadi sebelum kelas, besok kalian harus menyelesaikan tugas yang ini terlebih dahulu. Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, nah tadi review lagi. Tadi untuk menyelesaikan SPL
SPLDV dan SPLTV kita bisa menggunakan metode Eliminasi, substitusi, campuran, determinan. Nah, dari sini kita bisa tarik satu refleks ini. Kalau misal ada satu permasalahan, kita bisa menyelesaikan dengan banyak banget cara. Sehingga refleksi yang bisa kita tarik adalah ada banyak cara untuk memecahkan satu masalah. Jadi teruslah mencoba dan jangan pernah menyerah. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Mengerjakan apa? SPLDV. SPLDV. Apalagi? Tadi di awal pembelajaran kita udah Main game, Bu. main game, oh iya. Apalagi? Ngerjain soal pakai determinan. Oke, dan soal pakai determinan. Soal cerita. Nah, dari apa yang telah kalian pelajari, coba ekspresikan wajah-wajah kalian. Wina sangat paham. Ketawa. Terus habis itu apa? Mantap. Oke, berarti Beverly sangat paham. Wiwi paham. Oke, berarti pada paham semuanya ya. Paham, Is. Paham, Miss. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita mau belajar tentang inverse matrix. Nah, tadi kan kita udah belajar nih ada beberapa metode untuk menyelesaikan SPLTV dan SPLDV. Belajar matriks juga akan membantu kalian dalam menyelesaikan SPLDV dan SPLTV. Maka dari itu, kalau kalian ingin membuktikan apa yang sudah Miss katakan tadi, silahkan kalian pelajari dan selesaikan soal yang tadi dengan masalah inverse. Besok akan kita buktikan. Siap, Is. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi. Nah, dikumpulkan Iya, besok. Miss. Besok sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Ini sangat mengapresiasi semua usaha yang udah kalian berikan untuk pembelajaran hari ini. Tangan dulu yang pria. Oke. Nah, untuk itu, untuk menutup kelas kita pada sore hari ini, Miss mau minta tolong Retno untuk dalam doa. Baik, Miss Cherry dan teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari satu dengan doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Miss.